Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, banyak sekali orang yang mau numpang tenar dengan kemunculan Kiai Haji Imaduddin Utsman di dalam membahas tentang keterputusan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada bocil keturunan Antek Belanda yang tidak bisa diam, selalu ngoceh, nggak jelas arahnya, seolah-olah dia itu orang hebat, padahal yang keluar dari mulutnya itu adalah hakikatnya sebuah penyesalan atau bahkan cacian terhadap keadaan. Sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman tetap konsisten posisinya sebagai ilmuwan, selalu mengkaji tanpa henti merilis makalah-makalah dan tulisan-tulisan terbarunya, serta melakukan roadshow, bahasa santrennya silaturahmi, untuk melakukan sosialisasi terhadap gagasan-gagasan dari apa yang beliau temukan dari hasil penelitian. Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak menggubris orang-orang yang tidak berkelas sebagai keilmuan, yang sekedar komentar, sekedar mencari panggung, sekedar numpang tenar. Sehingga ini menjadi penilaian tersendiri, menjadi simpati bagi masyarakat sendiri, menjadi bahan diskusi tersendiri di kalangan masyarakat yang sekarang sudah bisa mengakses berbagai sumber informasi dan ilmu melalui medsos atau dunia digital pada hari ini. Sebagian netizen terhadap pasca pertemuan Kiai Haji Imad dengan Kiai Hanan juga menanti bagaimana reaksi Habib Kribo yang dikenal oleh netizen sangat ceplas-ceplos, berani berbicara apa adanya apabila melihat sebuah kebenaran. Dan ini akan menjadi sebuah fenomena tersendiri juga bagi perkembangan perdebatan atau setidaknya fenomena sosial pasca tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kiai Hanan dari pemberitaan oleh para YouTuber yang bisa dipercaya memaparkan sebuah manuskrip kecil yang memperkuat terhadap keterputusan klan Ba'alawi dari jalur Ubaidillah ke Ahmad Al-Muhajir. Menemukan jalur lain di jalur itu oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman juga dibahas dalam kajian keilmuan juga, yang sebenarnya itu menjadi suatu hal yang sangat lumrah. Ketika ada sebuah data baru, maka data baru itu harus dikaji juga dan diverifikasi apakah itu sebuah data primer atau data sekunder atau sekedar hoak. Tapi pada berikutnya, kalau memang ternyata ada jalur lain yang non Ubaidillah,
maka memiliki konsekuensi yang sangat panjang adanya migrasi, adanya penasaban ke jalur leluhur yang lain non Ubaidillah. Banyak hal yang bisa menjadi kajian baru dan memperkuat praduga-praduga sebelumnya tentang apakah Imam Muhajir memang berpindah ke Yaman dan beliau wafat di sana, ataukah itu sekedar fiktif. Lalu bagaimana konsekuensi keterbukaan para keturunan Ba'alawi sendiri untuk melihat persoalan ini secara ilmiah juga, yang sementara ini sudah direpotkan dengan tesisnya Kiai Haji Umaduddin Utsman yang pertama. Itulah kita patut bersyukur dengan adanya Kiai Haji Umaduddin Utsman yang telah melakukan sebuah tugas bagian daripada fardu kifayah, meneliti, mengkaji keturunan Nabi Muhammad SAW secara benar, sehingga pemalsuan terhadap pengakuan-pengakuan orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu terbantahkan. Persoalannya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini mendapat khitab atau punya kewajiban tersendiri di dalam menghormati kemuliaan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita tidak salah di dalam melakukan penghormatan itu. Yang kedua, adanya fenomena orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tetapi perilakunya jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu contoh kasus yang terakhir yang dialami oleh Wahyu Dwi Nugroho, dia yang dianggap bersalah dan telah meminta maaf atas saran orang tersebut, tetapi masih tetap diproses secara hukum melalui UU ITE. Bukankah ajaran Rasulullah SAW adalah memaafkan orang yang bersalah, berbuat baik kepada orang yang menyakiti, tetapi ini justru menyakiti terhadap orang yang mereka anggap bersalah, sedangkan Wahyu sudah meminta maaf, tapi tetap saja ada apa? Ada upaya-upaya penghancuran terhadap pribadi Wahyu, bahkan sehingga dia terputus dari aktivitas kegiatan bisnisnya yang sehari-hari dia lakoni karena terjerat dengan persoalan hukum. Kita bukan anti terhadap prosedur hukum, tetapi kita juga memiliki sebuah ajaran untuk berbuat adil, melihat konteks masalah, apakah itu memang sebuah kesalahan yang memang harus diproses secara hukum, ataukah itu adalah sebuah persoalan-persoalan yang masih bisa kita saling memaafkan. Bahkan di dalam hukum Islam, kisos pun, orang yang memiliki dosa besar membunuh orang, apabila ahli warisnya memaafkan, maka dia terbebas dari hukum kisos. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.